Kemudian dari situ disepakati bahwa operasi akan berlangsung dengan target selama 7 hari. Jadi mulai dari kejadian hari Sabtu, kemudian kita membuat posko itu jadinya Sabtu malam, disepakati bahwa operasi akan berlangsung selama 7 hari ke depan. Nah, si survivor ini jatuh dari Puncak Garuda. Puncak Garuda. Kalau dulu namanya Puncak Garuda, setelah erupsi 2010 sudah mulai runtuh. Jadi kalau nyebutnya teman-teman Barameru Puncak Tusuk Gigi. Nah itu jatuh dari situ. Nah jalur yang kita pakai untuk turun itu sedikit berbeda. Jadi misalnya survivor ini jatuh di Puncak Garuda, maka kita turunnya akan jalur yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini gue masih berada di Jogja nih sob. Dan lebih tepatnya gue lagi berada di salah satu homestay Joglo Puluwatu. Nah perjalanan dari Bintaro ke Jogja gue menggunakan jasa layanan transportasi Baraya Pariwisata. Pokoknya selama perjalanan tuh nyaman, aman, dan tentram. Dan juga supirnya ini nggak ugal-ugalan, pokoknya on time banget nih. Mau sewa armada, tur domestik, ataupun internasional, solusinya. Dan gue punya kode voucher nih buat teman-teman semua yang mau memakai jasa layanan Baraya dengan sebutan kode voucher trip besok pagi. Nanti gue cantumin nih semuanya di kolom deskripsi. Di malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah seorang relawan dan juga SAR nih. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Om Hendro. Selamat malam juga. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah baik ini. Sehat Om ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Om udah mau berbagi kisahnya nih di malam kali ini. Pada saat itu Om Hendro selaku SAR turun ke bawah juga. Iya, bersama tim dan mekanisme posko pengendali operasi. Siapa aja Om nama-namanya? Kalau yang turun ke bawah 5 orang, saya, Mas Bakas Setiawan atau Mas Lahar, kemudian yang turun ke bawah tapi standby di titik aman buat safety-nya kita ada 3 orang, Mas Andri Susanto, Mas Ahmad Muksin, serta Mas Mehmet. Oke. Nah, saya penasaran nih apa yang bakal Om ceritain di malam kali ini ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu nih, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Itu kan kalau nggak salah bulan Mei 2015. Posisi lagi long weekend, hari Sabtu Minggu libur, kemudian ada kecelakaan pendaki yang terjatuh di kawah Merapi. Waktu puncak Merapi rame, dan itu waktu masih boleh didaki karena status Merapi waktu itu sedang aktif normal, boleh ada pendakian. Long weekend pas hari Sabtu, kecelakaan jatuh ke kawah Merapi dengan kedalaman kurang lebih 150 meter. 150 meter? Iya, kurang lebihnya, itu. Nah. Dan informasi awal kita dapatkan dari teman-teman Barameru atau basecamp pendakian Merapi melalui jalur New Selo. Kami di SAR DIY atau SAR Daerah Istimewa Jakarta terus rembukan ini dengan teman-teman. Kejadian kalau nggak salah jam 10 pagi sekitar itu, kemudian dapat kabar dari teman-teman Barameru sekitar pukul 12-an
Ini teman-teman langsung diminta untuk kumpul di kantor SAR. Di kantor SAR, cross check ke teman-teman Barameru, pertanyaan yang pertama dimunculkan adalah satu, ini jatuhnya ke dalam atau keluar? Dalam artian masuk jatuhnya ke dalam kawah atau ke lereng. Nah, jawaban itu kan nanti akan memunculkan skenario-skenario operasi. Kalau jatuh keluar ke lereng, berarti nanti bagaimana proses operasinya. Kalau ke dalam, itu yang akan lebih mempersulit daripada proses operasi evakuasi ketika di lereng. Gitu. Ternyata jawabannya adalah bahwa survivor, karena kita belum bisa memastikan kondisinya seperti apa, jadi kita punya survivor, bahwa survivor ini terjatuh ke dalam kawah. Kedalamannya ya mungkin antara 100 sampai 150. Aduh, ini gimana ini? Nah, teman-teman pada kumpul, kemudian membuat skenario-skenario operasi awal. Sebelum kita kumpul di posko operasinya, sebelum ke sana, kita bikin rencana operasi dulu. Kemudian, karena ini baru kasus pertama kali, terutama di Merapi baru kasus pertama kali, Komandan SAR DIY, Dr. Bertoseno, atau sering disebut dan BS, itu sampai dengan sore hari, belum bisa untuk memutuskan boleh berangkat atau belum. Dengan tingkat kesulitan seperti itu, dengan tingkat resiko yang tinggi, sedangkan Gunung Merapinya, sekitar yang kita ketahui, dari 2010 sampai dengan kejadian itu 2015 masih aktif terus, kadang-kadang erupsi freatik dan macamnya. Nah, akhirnya sore hari Komandan SAR DIY, Dr. Bertoseno dan BS itu menandatangani surat tugas. Sebelumnya itu sudah berkoordinasi dengan Mbah Rono atau Dr. Surono yang dulu Kepala BPTKG, menjadi staf ahli PVMBG Bandung, menyatakan bahwa ABCDE akhirnya boleh operasi. Nah itu. Terus teman-teman dari SAR DIY berangkat itu kurang lebih sore hari menuju ke Taman Nasional, balai kantor Taman Nasional Resort Selo Boyolali, yang di bawahnya basecamp pendakian. Di sana bersama-sama dengan teman-teman basecamp Barameru, teman-teman SAR Klaten, teman-teman SAR Magelang, Basarnas Semarang, Basarnas Jakarta, SAR Boyolali, dan beberapa unsur yang lainnya membentuk posko operasi. Nah, di situ sampai dengan kurang lebih jam 8 malam, dari mulai maghrib sampai dengan jam 8 malam, akhirnya jadi struktur operasi beserta skenario-skenarionya, beserta kelengkapan posko. Itu merupakan koordinasi operasi yang paling cepat. Jadi dengan jangka waktu 2 jam, struktur operasi terbentuk, komandan operasi terbentuk, atau kita nyebutnya, kalau teman-teman saya nyebutnya SMC, ada stafnya, ada SMC, OSC, SRU, terbentuk, skenario operasi terbentuk, struktur posko, ada yang bertugas di dapur umum, terbentuk, bidang logistik terbentuk, kemudian peralatan dan segala macamnya sudah terbentuk. Itu koordinasi operasi SAR yang paling cepat dengan multi kompleksnya, yaitu alat-alat dari SAR DIY, alat dari SAR Klaten, Basarnas Semarang, Basarnas Jogja, teman-teman SAR Boyolali dan segala macamnya yang terlibat itu kumpulin di situ. Alatnya, baik alat logam, tali maupun yang lainnya, semuanya terdata. Jadi benar-benar koordinasi operasi paling cepat. Kemudian dari situ disepakati bahwa operasi akan berlangsung dengan target selama 7 hari. Jadi mulai dari kejadian hari Sabtu, kemudian kita membuat posko itu jadinya Sabtu malam, disepakati bahwa operasi akan berlangsung selama 7 hari ke depan. Nah, teman-teman basecamp Barameru atau basecamp pendakian Merapi Jalur Selo yang waktu kejadian melakukan penyapuan bagi pengunjung atau pendaki untuk disterilkan area, itu disepakati menjadi tim atau SRU 1. Search and Rescue atau Regu 1 bertugas untuk mensterilkan area dan mencoba untuk dijadikan tim advance atau tim dahulu. Itu. Kemudian disepakati bahwa tim kedua merupakan tim evac atau tim yang rencana untuk melakukan evakuasi turun ke bawah, itu diberangkatkan pada hari Minggu subuh. Itu tim evac beserta tim logistik yang membawa peralatan logam, peralatan tali dan segala macamnya. Itu dari tim kedua. Nah, sampai di Pasar Bubrah atau 400 meter sebelum puncak yang kayak terasan di bawahnya buat ngecamp, itu Minggu siang, terus koordinasi sebentar, terus kita naik untuk membuat
anchor atau tambatan tali untuk turun ke bawah. Nah itu sampai dengan Minggu sore sudah jadi lintasannya, kemudian sepakati bahwa akan dilakukan operasi turun ke bawah. Lalu operasi turun ke bawah itu pada Senin. Pada Senin, saya lupa tanggalnya, pokoknya itu Mei 2015 itu. Nah, sepakati Senin kita bagi menjadi beberapa tim. Tim pertama berisi 5 orang yang nantinya turun ke kawah, 5 orang yang turun ke bawah. Tim yang kedua atau kru yang kedua bertugas untuk memasang instalasi vertikal atau instalasi vertikal rescue. Tim yang ketiga bertugas untuk menjadi logistik berkaitan dengan peralatan yang nanti akan naik turunkan dari Pasar Ubah ke puncak. Nah itu. Tim yang pertama 5 orang turun ke bawah atau turun ke dasar kawah itu saya, Mas Lahar atau Mas Bakat Setiawan, kemudian ada yang namanya Mas Andri Susanto atau Mas Tato, ada Mas Muksin serta Mas Rahmat atau Mas Mehmet. Yang nantinya yang sampai di dasar itu 2 orang, saya sama Mas Lahar, yang 3 orang sampai di terasan 50 meter dari dasar kawah untuk menjadi safety officer-nya kita atau menjadi safety timnya itu yang di bawah. Nah itu. Di samping masih ada SO atau safety officer dari teman-teman pengamat Gunung Merapi yang selalu update berkaitan dengan aktivitas Merapi terbaru saat itu. Nah itu. Setelah itu kita melakukan operasi proses evakuasi kepada survivor itu berdasarkan rekomendasi dari Mbah Rono atau Dr. Surono, itu menyatakan bahwa boleh melakukan evakuasi ketika rentang waktu antara jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Asumsinya bahwa matahari pas di tengah-tengah bisa mengurai atau bisa mengecilkan konsentrasi dari gas SO2 atau sulfur gas SO2-nya. Kemudian tidak boleh turun ke kawah ketika mendung. Tidak boleh turun ke kawah ketika tidak ada angin atau anginnya cuma diem aja di dalam kawah. Tidak boleh turun ke dalam kawah ketika hujan ataupun gerimis. Nah, asumsinya bahwa ketika mendung ataupun ketika hujan atau ketika tidak ada angin, maka konsentrasi gas SO2-nya di dasar kawah itu akan padat dan tidak mudah terurai. Ketika kita turun sampai dasar kawah, akan berpotensi untuk membahayakan tim evakuasi. Nah, dengan skenario-skenario yang disusun oleh posko pengendali operasi, ada skenario A, B, C. Skenario A, kita turun dengan proses evakuasi yang direncanakan, turun 5 orang sampai titik aman 50 meter dari dasar kawah, habis itu turun vertikal, 3 orang stay di situ. Apabila ada sesuatu hal berkaitan dengan keselamatan 2 orang saya sama Mas Lahar itu, maka 2 orang saya sama Mas Lahar akan lari ke tali, kemudian dievakuasi menuju titik aman. 50 meter dari dasar kawah. Asumsinya 50 meter, ketinggian 50 meter dari dasar kawah, maka suhu kawah maupun ketebalan asap sulfatara sudah mulai terurai. Itu. Skenario yang kedua, saya sama Mas Lahar ketika tidak sempat untuk dievakuasi ke titik aman 50 meter, maka saya akan ke bukaan kawah. Kalau mungkin sekarang lihat dari selatan atau tenggara lereng Merapi itu kan kayak semacam kayak selokan. Nah, kita di bukaan itu menunggu sampai benar-benar situasinya atau baik panasnya kawah maupun asap sulfataranya sudah mulai menipis atau mereda. Skenario yang ketiga, di bukaan kawah itu kita kembali lagi ke Pasar Bubrah. Nah itu lewat tebing-tebing melipir, itu kurang lebih waktunya mungkin sampai 3 jam. 3-4 jam untuk sampai ke Pasar Bubrah tempat kita ngecamp. Nah, ternyata dari 3 skenario itu, bahwa skenario awal ternyata masih bisa dijalankan dengan aman dan nyaman bagi seluruh anggota tim. Nah itu. Oke, skenario awal dijalankan. Waktu itu saya bawa SCBA, Safe Container Breathing Apparatus, yang kalau di pemadam itu masker sama tabung itu. Karena memang dari Mbah Rono menyarankan atau mengharuskan untuk membawa itu, siapa tahu jaga-jaga kalau ternyata gas SO2-nya atau sulfur dioksidanya ternyata naik, itu maka langsung pakai masker itu untuk keselamatan bagi tim evakuasi. Namun ketika situasinya normal, maka tidak dipakai, masih aman. Nah itu, ternyata
sampai dengan batas limit waktu antara jam 11 sampai jam 1 siang itu ternyata situasinya masih aman. Jadi ya tabung SCBA-nya tetap saya bawa tapi tidak saya pakai. Oke. Nah itu. Oke. Target awal operasi evakuasi sampai di dasar kawah itu kan yang pertama turun dari 5 orang itu kan Mas Lahar. Target pertama adalah mengambil dokumentasi untuk nantinya disampaikan kepada keluarga. Apabila tidak bisa dievakuasi, maka kita bisa menyampaikan kendala-kendalanya. Itu. Namun ketika bisa dievakuasi, maka dimaksimalkan untuk dievakuasi. Nah, ternyata Mas Lahar mengambil dokumentasi kemudian mengatakan bisa untuk dievakuasi. Saya turun menuju ke Mas Lahar untuk proses evakuasi selanjutnya. Di situ tim yang kedua, tim vertical rescue, memasang lintasan, memasang set tali dan macamnya untuk diturunkan untuk proses nanti mengangkat. Informasi awal dari pendaki yang pas di hari Sabtu pas long weekend itu menyampaikan bahwa si survivor ini jatuh dari Puncak Garuda. Puncak Garuda. Kalau dulu namanya Puncak Garuda, setelah erupsi 2010 sudah mulai runtuh. Jadi kalau nyebutnya teman-teman Baramiru Puncak Tusuk Gigi. Nah itu jatuh dari situ. Nah jalur yang kita pakai untuk turun itu sedikit berbeda. Jadi misalnya survivor ini jatuh di Puncak Garuda, maka kita turunnya akan jalur yang berbeda. Nanti sampai titik aman 50 meter dari dasar kawah, turun vertikal, kita jalan kurang lebih sekitar 100 meter untuk sampai ke survivor. Nah, itu. Selama jalan, ya kita ngelewatin kayak gundukan batu, kayak pasiran, segala macamnya. Ya kayak kalau lihat sekarang kayak sungai-sungai kering, sungai yang berhulu dari Merapi lah. Bongkahan batu gede, pasir, segala macamnya. Nah, sepanjang perjalanan itu kadang-kadang kita melihat kayak warna kuning yang ngeblok. Ya ternyata itu retakan kawah. Jadi ladang belerang yang muncul dari retakan kawah. Jadi ketika kita dekat, 20 meter sudah mulai anget, 10 meter sudah mulai panas, jadi kita harus melipir, nyari jalur yang berbeda. Nah gitu. Nah, namun situasinya asapnya maupun panasnya masih dalam tanda kutip masih situasi normal. Nah, jalan terus, nanti naik lagi sambil dipandu oleh PGM atau pengamat Gunung Merapi dari atas itu kan pakai teropong. Depanmu kawah A, itu disebutkan sesuai dengan tahun erupsi. Misalnya depanmu kawah 57, berarti erupsi tahun 57 menyebabkan retakan kawah, misalnya gitu. Di sampingmu retakan tahun 60 sekian, gitu. Belakangmu, samping kirimu misalnya, retakan tahun sekian, gitu. Berarti pas gitu kita dipandu oleh pengamat Gunung Merapi atau SO-nya dari pengamat Gunung Merapi, sambil jalan, sambil lihat, depannya ada ladang belerang, melipir. Depannya ada ladang belerang lagi, melipir, gitu sampai ke lokasi survivornya. Ya kurang lebih dari titik aman 3 orang tadi turun dasar kawah menuju ke survivor, ya kurang lebih jalan siksak-siksak ya kurang lebih 100-an meter. 100 meter. Gitu. Saya sama Mas Lahar packing survivor atau packing korban dibawa ke tempat di dinding bawahnya Puncak Garuda tadi atau Tusuk Gigi tadi yang pas jatuhan tali diset oleh tim vertikal. Itu sempat agak molor kurang lebih 1 jam. Jadi targetnya jam 11 sampai jam 1, yang diperbolehkan kita sampai molor sampai jam 2 kurang lebih. Itu ya karena ya lokasinya ternyata Puncak Merapi itu kan kadar oksigennya tipis. Sedangkan saya terbiasa di bawah di kota Jogja itu kan posisinya rendah. Jadi ya napas saya ya bentar-bentar ya ngak-ngikak gitu, baru ngangkat dikit udah gitu. Ya kecapean, ya sempat istirahat dulu. Angkat lagi 1, 2, 3, duduk, gitu. Ternyata oksigennya tipis. Bilang apa kamu itu? Mas saya kan tanya, lu apa? Wah, paru-parunya berat. Wah iya oksigennya tipis. Gitu. Rokoknya dikurangin, gitu bahasanya. Nah gitu. Nah, terus kita balik lagi sampai di titik aman, naik titik aman. Nah, sampai di titik aman itu, ternyata sampai di titik aman kurang lebih sampai dengan jam 3 sore, 50 meter dari dasar kawah, pas itu dasar kawahnya
tertutup kabut asap sulfatara. Kemudian suhu kawahnya naik sampai dengan 170 derajat. Jadi selama kita proses evakuasi, itu oleh pengamat Gunung Merapi pakai thermal gun selalu dipantau suhunya antara 30 sampai 55 derajat. Sampai dengan titik aman, itu suhunya naik sampai dengan 170 dan dasar kawahnya tertutup asap sulfatara tebal. Iya. Jadi dalam tanda kutip, ketika situasinya masih sama, kondisinya masih sama, maka situasinya belum tentu sama. Ketika kita masuk lagi, mungkin suhu kawahnya akan berbeda, ketebalan asap sulfatara mungkin akan berbeda. Nah itu, ya kalau mungkin dibilang itu karena dalam tanda kutip bantuan apapun juga nggak tahu. Tapi ya itu tadi selama proses evakuasi dari jam 11 sampai dengan jam 1 yang molor sampai dengan jam 2, asap sulfataranya tipis, hampir tidak ada asap sulfatara, kemudian suhunya antara 30 sampai 55. Setelah kita selesai kembali menuju titik aman, 50 meter dari dasar kawah, ya tadi suhunya sampai 170, di bawah sampai tidak kelihatan, dasar kawah itu nggak kelihatan, suhunya sampai 170 ya bagi saya itu perbedaan tipis antara ya tingkat keselamatan petugas evakuasi. Nah, itu. Oke, Om, pada saat melihat kondisi jadi dari korban nih, Om, itu seperti apa, Om? Apakah korban tengkurap atau terlentang posisinya? Oke, mungkin bisa dibayangkan. Saya nggak akan menyampaikan di sini, tapi kira-kira mungkin bisa dibayangkan lah orang jatuh dari ketinggian antara 100 sampai 150 itu seperti apa. Nah itu. Cuman waktu saya sampai di lokasi korban, itu posisinya sudah kan pakai hoodie sudah ditutup oleh Mas Lahar, nggak boleh dibuka gitu. Oh ya sudah paham saya. Berarti posisi korban ini tiduran gitu, apa tengkurap gitu? Jadi kondisinya agak meringkuk karena kan jatuh, kemudian kan posisi jatuhnya itu kan pas di area yang miring. Ya. Jadi sempat jatuh terus agak terguling sedikit sekitar 10-an meter lah gitu. Jadi ya posisinya pas itu mentok berhenti di batu jadi agak meringkuk. Gitu. Kita bawa ke tempat jatuhan tali kurang lebih jaraknya 15-20 meter sudah selesai. Nah selama proses evakuasi saya sama Mas Lahar kan cuma 2 orang ini di bawah. Jadi ya bagaimana caranya supaya kita tetap aman, nyaman di situasi yang nggak jelas. Iya. Nah, kadang-kadang ya kita bercanda, kita gojek dengan tujuan ya menghilangkan stressing di bawah tadi. Nah, ada suatu momen yang saya sama Mas Lahar itu sempat lihat-lihatan. Jadi ada satu momen di dinding kawah, saya lupa namanya dinding kawah, kalau nggak salah dinding kawah 48. Itu pas di dindingnya. Kalau sekarang kayaknya udah runtuh. Itu kedengaran bunyi rebusan air. Kayak gitu sekitar 5 detikan lebih dikit lah. 5 detikan. Saya sama Mas Lahar tempat diem, melihat, saling lihat-lihatan. Habis itu sudah selesai suaranya hilang, bercanda lagi. Nah, selang beberapa hari pasca itu ketemu dengan Mas Lahar saling ngomong, kamu dengar nggak suara itu? Dengar, tapi aku diem aja, aku ya meneng wae gitu. Ya kalau satu panik ya akan panik yang lainnya kan gitu. Jadi diam-diaman. Kalau satu panik ya pasti akan kacau gitu. Nah itu. Terus kita bawa bawa ke titik jatuhan tali, terus selesai. Karena suasananya sudah nggak nyaman, benar-benar nggak nyaman, secara psikis sudah nggak nyaman, sudah kita balik ke tempat kita turun tadi, yang ada 3 orang buat standby, Mas Tato, Mas Muksin, sama Mas Mehmet tadi di situ. Setelah itu seperti apa lagi, Om? Karena proses evakuasi itu ditarik ke atas, yang korban itu mulai diangkat ke atas kan mulai dari jam 2 dengan tingkat kesulitan luar biasa yang di atas, yang tim vertikalnya itu kan prosesnya itu sampai kurang lebih naik sekitar 50-an meter itu kan sampai dengan jam 5 sore. Akhirnya oleh pengendali operasi atau SMC
yang berada di Balai Taman Nasional yang di Poselo itu kan menyampaikan bahwa operasi stop selesai akan dilanjutkan esok paginya pada hari Selasa. Jadi saya sama teman-teman yang di titik aman tadi naik ke atas. Mas Lahar sudah naik duluan. Jadi Mas Lahar itu kan target mengambil dokumentasi sekaligus mengoptimalkan evakuasi bagi survivor. Iya. Udah selesai naik bersama saya ke titik aman, terus Mas Lahar naik duluan ke puncak, terus turun ke base camp untuk membawa dokumentasi tadi untuk disampaikan ke keluarga korban. Nah itu. Nah 4 orang, saya, Mas Tato, Mas Mehmet, Mas Musin naik belakangan. Nah itu naik sampai puncak, saya sendiri yang terakhir karena saya dari sweeper, itu sampai dengan maghrib. Pas sunset. Itu sambil waktu naik banyak rockfall atau batu jatuh dari atas. Jadi Mas Muksin naik pertama, Mas Tato naik kedua, naik ketiga, Mas Mehmet yang keempat, saya. Nah, akhirnya karena banyak rockfall, maka proses naiknya lambat banget. Jadi ketika naik sampai di mungkin jarak 10 meter di atas tuh Mas Muksin nginjak batu, dindingan rapuh. Batu jatuh ya, kita nempel di dinding. Cuman karena kita pakai helm safety, pakai tackle bag atau pakai carrier, ya udah nempel gitu. Kalau nggak kepala kejatuhan batu, carriernya yang kejatuhan batu. Itu sambil nempel di dinding. Itu. Kalau kena ya kena kepala, kena carrier, tapi kan karena pakai helm ya aman. Nah itu. Rockfall, batu jatuh, udah krosak-krosak nempel di dinding. Untung-untungan lah batunya lewat sebelah kita atau kena. Kalau ada space ya kita ngeringkuk kayak gitu, yang kena ya tackle bag atau carrier kita. Itu naik terus itu sekitar 100 meter. Nanti satu orang naik titik aman, nanti yang orang kedua nyusul, orang ketiga nyusul lagi, orang yang keempat ya saya sweeper nyusul, nanti satu orang naik terus kayak gitu, estafet seperti itu. Oke, bergiliran gitu. berarti Om. Bergiliran karena cuma pakai satu tali akses. Dan jangan dibayangkan posisi vertikal full. Jadi 100 meter dari puncak sampai ke titik aman itu scrambling atau bisa untuk kayak apa ya, slope miring, sedikit miring. Jadi tidak langsung full vertikal. Yang full vertikal itu yang 50 meter sampai dasar kawah itu full vertikal. Itu. Jadi masih bisa untuk scrambling atau manjat sambil nyamping atau sambil naik pelan-pelan gitu. Kadang-kadang kita megang batu atau kita ngejek batunya full gitu. Itu. Ya kalau mungkin dibayangkan bagian dinding kawah itu kayak pecahan-pecahan batu, jadi mudah rapuh. Kita salah nginjek, batunya runtuh ke bawah gitu. Gitu. Terus sampai di puncak maghrib, terus kita turun sampai Pasar Bubrah buat kita ngecamp. Operasi dilanjutkan lagi Selasa pagi hari, Selasa. Saya lupa tanggalnya, Selasa mulai jam 8 tinggal mengangkat korban atau survivor sampai dengan puncak. Sudah sampai puncak, sudah koordinasi dari posko, dari pengendali operasi bahwa tim evac-nya nanti tim evac ini. Jadi tugas saya yang tadinya evac di dasar kawah berubah untuk support tim vertical rescue-nya. Itu. Tim vertical rescue ngangkat korban sampai di atas, itu sudah di proses selanjutannya ke bawah itu udah tim evac-nya. Tim evac sampai Pasar Bubrah nanti menuju ke pos 2 menuju ke pos 1 sampai dengan base camp estafet. Nah, itu karena banyak orang yang terlibat dalam operasi, jadi memaksimalkan. Tidak satu tim yang bawa turun ke bawah, tapi model estafet. Tim 1 bawa sampai base camp, sampai Pasar Bubrah, tim kedua dari Pasar Bubrah sampai dengan pos 2. Nanti yang tim 3 dari pos 2 sampai dengan pos 1, itu estafet terus. Itu sampai dengan New Selo atau parkiran, kemudian dimasukkan ke ambulan. Kalau nggak salah ada 2 ambulan dari PMI Sleman serta PMI Boyolali, terus dibawa ke RSUD Boyolali untuk otopsi. Nah itu. Itu. Nah itu sudah mekanisme operasi dari pengendali operasi yang di Balai Taman Nasional. Gitu. Di hari Selasa, survivor ini sudah keangkat ya Om ya? Dan sudah turun ke bawah base camp juga nih? Iya. Apakah pihak keluarga sudah menunggu di base camp itu? Kalau keluarga kan
pasca kejadian itu kan sudah ada di base camp dari kejadian. Dari awal kejadian ya, memang sudah ada. sudah dikabari, kemudian keluarga juga sudah merapat ke posko. Itu. Oke, iya. Nah, itu mulai dari hari Minggu sampai dengan Selasa itu keluarga sudah sambil mendampingi, sambil memantau proses evakuasi, proses pencarian dan proses evakuasinya. Berarti dari total pencarian atau pengangkatan ini berapa hari Om totalnya? Kalau dari kejadian Iya. itu hari Sabtu, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 4 hari. 4 hari. Tapi kalau dari mulai dibukanya operasi 3 hari. 3 hari. 3 hari dengan target 7 hari. Oh. Karena tingkat kesulitannya seperti itu kan kita membayangkan maksimalkan waktu operasinya kurang 7 hari. Ternyata di hari ketiga sudah bisa dievakuasi. Minggu, Senin, Selasa itu. Selasa. Berarti di awal mulanya di hari Minggu Om. Iya, mulai mula operasi. Itu. Kalau untuk koordinasinya kan malam Minggu sudah jadi. Foto, tapi kan efektif operasi berlangsung itu kan dari Minggu pagi, Minggu subuh tadi udah berangkat tim kedua dan seterusnya. Gitu. Tadi kan sempat yang terlibat dalam operasi SAR di Merapi ini Om, ada berapa komunitas dan juga ada beberapa dari SAR, Basarnas. Ini setiap daerah ada semua Om. Dan kumpulnya di mana tuh saat itu? Karena kan kita punya komunikasi jejaring. Iya. Komunikasi jejaring antara teman-teman SAR. Jadi disepakati bahwa kita kumpulnya di Balai Taman Nasional. Balai Taman Nasional yang di pos Resort Selo untuk koordinasi awal. Nah, itu teman-teman dari SAR DIY, teman-teman dari Basarnas Semarang, Basarnas Jakarta, teman-teman SAR Klaten, teman-teman SAR Boyolali, teman-teman SAR Magelang, dan teman-teman komunitas relawan, teman-teman PMI, teman-teman Tagana itu kita sepakatan kumpulnya di Resort Selo. Oke, itu di hari apa Om? Itu beberapa teman-teman sudah dari Sabtu sore sudah kumpul, kemudian kita menyusun skenario operasi, struktur operasi, segala macamnya itu setelah maghrib. Kebentuknya struktur operasi dan kelengkapan posko itu jam 8-an malam lah. Nah itu makanya saya bilang di awal tadi bahwa itu koordinasi operasi SAR dengan multi pihak yang paling cepat. Jadi ketika siapa melakukan apa itu sudah dengan kesadaran diri. Misalnya saya terposisi di dapur umum, nah, itu dia langsung nggelar alat, masak, segala macamnya sudah. Kemudian saya bidang logistik, sudah bawa catatan, alat diletakkan di situ, karabiner, ada berapa, mereknya apa, warnanya seperti apa, punyanya siapa, sudah di list. Kemudian tali kermantel, kayak mantelnya statis dinamis, berapa roll, berapa meter panjangnya, ukurannya berapa mili, itu logistiknya nggak hanya dari satu instansi, itu udah gabungan, udah banyak banget. Jadi benar-benar bagi saya itu satu operasi SAR yang koordinasinya paling efektif, paling efisien, semua pihak bisa menempatkan diri siapa melakukan apa di situ. Berarti berbagi ini Om berarti ya, berbagi kerjaan job desk gitu ya. Iya. Memang sudah sadar gua harus melakukan ini. Iya. Gitu. Jadi tidak ada yang saya pengennya di sini, saya enggak, tapi enggak ada saya di sini bisanya ini maka langsung fokus. Nah gitu. Gitu. Anda kalau membantu di sini bisa enggak? Siap, saya bisa. Langsung jalan gitu. Mas bisa di sini enggak? Mbak, kalau Anda membantu di sini bisa tidak? Siap, saya bisa. Langsung gitu. Langsung. Makanya tadi mulai dari maghrib sampai dengan jam 8 struktur organisasi operasi sudah berjalan dengan efektif, efisien. Kemudian pembahasan rencana operasi dari jam 8 itu sampai dengan jam 10 sudah jadi. Skenario dari mulai hari A, hari pertama sampai dengan hari ke-7 sudah ada skenarionya, termasuk plan A, plan B, plan C itu sudah ada, termasuk gambarnya, gambar asumsi operasi sudah muncul. Berarti memang di malam minggu ini sudah siap Om? Sudah siap semuanya? Iya, nah itu koordinasi yang paling efektif, paling efisien menurut saya selama ini ya itu. Dengan jangka waktu yang sangat cepat, multi sektor, baik instansi, organisasi maupun komunitas relawan tahu job desk-nya masing-masing. Gitu. Oke, laporan itu kan seharusnya 1 kali 24 jam baru langsung bergerak Om. Tapi di Merapi ini nggak sampai waktu segitu Om? Kalau kita merespon suatu informasi, itu kan ada istilah yang namanya inserva, alerva, ditresva. Inserva atau uncertainty fase itu fase meragukan,
alert fase, fase mengkhawatirkan, kemudian distress fase, fase memerlukan bantuan segera. Kalau disingkatkan inserva, alerva, distressva. Meragukan, mengkhawatirkan, memerlukan bantuan segera. Itu ketika orangnya belum dapat dipastikan keberadaannya. Jadi orangnya hilang, dalam tanda kutip misalnya. Orangnya hilang antara puncak sampai dengan pos sekian. Tidak ada tidak diketahui, jejaknya belum ditemukan, atau tidak ada jejak-jejak bagi si orang hilang atau survivor ini kalau kita nyebutnya. Nah, itu kan berjalan inserva, alerva, distressva. Kemudian waktu proses distressva atau memerlukan bantuan segera bahwa beritanya sudah fix, pasti ini dipastikan bahwa orangnya ini hilang di jalur pendakian atau di gunung ini, maka nanti ada proses-prosesnya. Warning stage, initial action stage, kemudian planning stage, operation stage, sama mission conclusion stage. Jadi ada 5 langkah itu. Nah, antara inserva, alerva, distressva sampai dengan awareness stage, fase awal untuk mencari data, kemudian mission awareness stage, initial action stage atau mengirimkan personil untuk melakukan penyapuan awal, itu sampai dengan planning stage itu waktunya 1 kali 24 jam. Itu kalau situasi normal, dalam tanda kutip normal, orang hilang. Namun di kasus yang pendaki Merapi 2015 ini kan banyak saksi mata. Waktu long weekend hari Sabtu. Jadi jelas bahwa ini terjatuh ke dalam kawah, cuma tidak bisa diketahui kondisinya karena tidak bisa dilihat dengan mata biasa, harus pakai teropong. Nah itu, jadi ya ada pendaki turun ke bawah, terus menginformasikan, terus teman-teman basecamp Barameru ke atas untuk cross check, sekaligus clear area, menghimbau untuk pendaki turun ke bawah. Karena sudah pasti. Kecuali kalau misalnya ada laporan ada orang hilang, kelompok saya atau anggota tim saya ini kok belum balik. Nah itu inserva, alerva, distressva, kemudian ada awareness stage, initial action stage, planning stage, dan segala macamnya. Itu waktunya 1 kali 24 jam sampai dengan operation stage. Nah itu sebelum membuka operasi open SAR di operation stage itu, maka Basecamp Barameru pasti akan mengirimkan tim advance atau tim pendahulu. Nah, nanti berapa timnya itu udah dari tim Baramerunya, tergantung tingkat kesulitannya seperti apa nanti yang akan disisir. Nah, berarti memang berbeda kejadian Om ya? Ya, contoh lagi kalau misalnya ada orang hilang di sungai misalnya, contoh orang hilang di sungai, ketika orang hilangnya itu kan tahu-tahu cuma diketemukan, misalnya pemancing cuma diketemukan joran pancing, senda jepit, sama bekas kepleset di sungai, maka kan inserva, alerva, distressva itu kan akan meluas. 1 kali 24 jam proses sampai membuka open SAR. Namun sebelumnya itu kan ada penyisiran terlebih dahulu, penyisiran secara internal oleh teman-teman SAR sebelum open SAR. Tapi ketika diketahui ada saksi mata yang melihat bahwa orang ini tenggelam, maka kan inserva, alerva, distressva sampai ke operation stage-nya bisa dipersempit waktunya, bisa dipotong. Nah, kayak gitu bahasanya. Bisa langsung dipercepat berarti. Iya, karena ada saksi matanya. Yang bikin lama itu kan sampai 1 kali 24 jam kan karena kita mengolah berita dari orang yang ini hilang tidak diketahui. Nah, itu. Ya, bahasanya kayak gitu. Tapi pada saat itu sebelum Om melakukan SAR di Merapi, tahu nggak sih Om kronologisnya survivor ini terjatuhnya karena apa tuh? Ini tuh dari laporan Basecamp Barameru, teman-teman Basecamp Barameru itu kurang lebih siang hari jam 1, jam 12, jam 1 itu udah menyampaikan kronologisnya. Ini sedang berfoto oleh temennya, bersama temennya 2 orang, pas mau turun terpleset jatuh. Nah, gitu bahasanya. Berarti memang sedang foto di atas? Iya, ke puncak Garuda itu foto di situ pas mau turunnya kepleset. Pas mau turun. Jadi bukan selfie ya, bukan selfie kalau namanya kan mungkin ya selfie, bukan selfie, tapi naik kemudian difoto oleh temennya. Itu jadi 2 orang. Pas naik bisa, pas turunnya kepleset. Keplesetnya langsung fall-nya langsung ke dinding kawah itu. Berarti kan proses evakuasi pada saat itu berbeda jalurnya sama korban terjatuh Om? Iya, beda. Kan ke korban tadi kan jatuh dari puncak Garuda. Nah, kalau tim SAR ini dari arah mana Om turunnya Om? Jadi kalau dulu waktu Merapi masih bisa didaki, kan dari Pasar Ubrah langsung menuju ke puncak. Nanti dari puncak kita bisa mengeksplor sebelah kiri.
Oke. sebelah kiri sampai ke ujung puncak Woro, bahasanya kalau nyebutnya Kawah Woro kan di bawahnya hulu Sungai Woro. Oke. Nah itu, kemudian sebelah kanannya disarankan untuk tidak masuk ke sebelah kanan karena isinya dinding-dinding batu. Nah nanti ujungnya itu ada yang namanya puncak Garuda. Oh. Nah ini mungkin beberapa orang banyak yang ingin mengeksplor sampai ke dari jalan ke puncak, kemudian ke arah kanan lewatin dinding-dinding batu itu sampai ke puncak Garuda. Yang harusnya biasanya ke kiri yang agak landai. Nah, kita melakukan penyisirannya ke kiri kemudian turun, ngambil jalur yang paling aman. Oke. Kalau untuk tim vertical rescue-nya pas di pertigaan atas itu ada tebing yang agak menjorok ke depan, ya memaksimalkan untuk memasang tripod, anchor, tali temali di situ. Oh. Sedangkan untuk survivor masih agak ke kanan jatuhnya. Jadi nanti dari proses kita turun, dari proses lintasan vertical rescue itu akan berbeda dengan posisi titik jatuhannya korban tadi. Berarti selama turun tim yang di bawah nih melewati kawah berarti Om? Ya lewat dasar kawah. Dasar kawah? Iya. Pertanyaannya Om, nggak panas Om? Ya tadi saya sampaikan rentang suhunya antara 30 sampai 55 derajat di jam 11 sampai dengan jam 2. Tadi molor 1 jam. Sama Mbak Rono diperbolehkan hanya jam 11 sampai dengan jam 1, tapi kita sedikit molor sampai dengan jam 2. Rentang suhunya 30 sampai dengan 55 itu yang menyampaikan adalah teman-teman PGM pengamat Gunung Merapi yang menjadi safety officer-nya kita. Gitu. Setelah kita selesai melakukan evakuasi untuk survivor atau korban ini sudah di packing, kemudian diikat, dinaikkan ke tali yang buat tim vertical rescue, kita balik menuju tempat kita awal tadi sampai di 50 meter dari dasar kawah. Ternyata suhunya naik, kemudian bawah itu di dasar kawah itu pekat sampai benar-benar nggak kelihatan, suhunya sampai 170. Wah, nah gitu. Yang tadinya 30 sampai 55 naik sampai suhu 170 derajat. Itu di beberapa titik. Itu. Om, dari segi medisnya nih Om, ada ikut campur nggak Om dalam urusan hal itu Om? Oke, kalau saya kan orangnya nggak peka. Oke. Jadi kalau mau masuk malam-malam, ini tempatnya agak angker segala macamnya, saya biasa aja karena saya nggak peka, bukannya saya berani, tapi karena saya nggak peka. Tapi ada satu momen yang saya benar-benar nggak nyaman pasca tadi kedengaran suara rebusan air di 5 detik tadi. Udah saya Mas Lahar diam-diaman, terus habis itu hilang suaranya, normal lagi, ngobrol-ngobrolnya bercanda. Tapi dari itu psikisnya udah nggak nyaman. Nah, psikisnya udah nggak nyaman itu karena apa juga nggak tahu. Itu. Tapi dari suara yang air rebusan itu, menurut Om itu apa tuh? Ya, apakah memang gas bocor aja, gas bocor itu kan dari dinding kawah 48 yang namanya 48. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke Om, korban ini kalau boleh tahu naiknya bareng siapa nih Om? Sendiri atau sama rombongan lain Om? Ya, kalau informasi awal bahwa korban ini kan naik bersama temannya dari 2 orang. 2 orang? 2 orang. Nah, itu kan ngepasin situasinya kan long weekend, Sabtu Minggu libur, jadi mungkin karena libur, mendaki, banyak orang juga itu di situ juga, ya itu tadi mengambil dokumentasi di atas. Bukannya kalau di berita-berita kan selfie, tapi itu kan naik ke puncak Garuda, kemudian difoto oleh temannya, dia bukan selfie. Nah, kemudian waktu turun kepleset. Nah, itu. Nah, yang melapor pertama kali ke bawah, temannya atau pendaki lain Om? Pendaki lain yang melihat. Kan banyak, lagi di puncak itu kan banyak orang. Jadi saksi matanya banyak. Nah, ada yang turun ke bawah ke base camp. Oh, berarti bukan temannya ya? Bukan. Nah, temannya itu berarti masih stay di atas Om? Masih stay di lokasi karena shock kan. Temannya shock. Dia nungguin di situ, yang melaporkan pendaki lain turun ke bawah. Terus respon dari teman-teman base camp Barameru, terus naik ke atas untuk melakukan cross check berita sekaligus untuk menghimbau pendaki-pendaki untuk turun serta menutup
menutup proses pendakian. Oh, Nah, itu yang di base camp ditutup, terus yang sudah terlanjur naik diminta untuk turun ke bawah untuk clear area, steril area. Nah, gitu. Jadi ya selama proses evakuasi benar-benar tidak ada pendaki yang naik ke atas, ya tim-tim Tim rescue semua tim ya? rescue semua. Tuh. Om Hendro, mungkin bisa dikatakan evakuasi di tahun 2015 ini adalah salah satu momen yang baru pertama kali turun ke dasar kawah, Om. Itu perasaannya gimana, Om? Bagaimana ya ngomongnya ya? Jadi kan saya sama 4 orang dari SAR DIY Iya. serta Mas Lahar itu kan ditunjuk oleh posko. Oh, oke. Ditunjuk oleh posko siapa yang bisa untuk ini. Akhirnya ditunjuk saya bersama 4 orang dari SAR DIY, kemudian Mas Lahar karena pengalaman pernah turun tadi sebelumnya itu untuk ngambil sampel batu, kemudian dari awal bahwa dijelaskan skenario yang seperti ini. Oke. Jadi bukan karena berani, bukan karena apa, tapi karena ada struktur operasi tadi yang sudah disepakati bahwa jalurnya lewat ini. Oke. Kemudian sebelumnya itu Komandan SAR DIY Pak Brotoseno atau sering disebut dan BS itu saya koordinasi dengan Mbah Rono. Mbah Rono menyampaikan bahwa boleh masuk ke kawah Merapi jam 11 sampai dengan jam 1, tidak boleh seperti ini. Kemudian ada rangkaian safety officer-nya juga dari pengamat Gunung Merapi yang selalu berkoordinasi dengan posko. Jadi bukan karena keberanian, tapi karena sistem operasi. Oh, Itu. oke. Jadi bahwa ketika saya masuk bersama teman-teman, itu sudah ada mekanismenya, sudah ada safety officer-nya, boleh masuk, tidak boleh masuk itu dari posko. Oke, Gitu. berarti kerjasama tim juga sangat membantu banget Iya, ya, Om ya? iya. Kalau saya sekedar menggunakan nyali, maka bisa-bisa saya ketika masuk ke dalam saya akan mengalami celaka. Wah, Nah, itu. apalagi kan Merapi memang setiap menit mungkin Ya, tingkat aktivitasnya tidak bisa diprediksi lah. Iya, Nah, iya, itu. iya. Oh, kita Itu. rutin gitu, Om ya? Iya, itu. Oke, Om, pertanyaan terakhir dari saya nih. Dari tahun berapa Om mulai menggeluti di bidang SAR ini, Om? Saya 2002 masuk ke organisasi Mapala. Oh, Kebetulan kan organisasi Mapala maupun organisasi berkaitan dengan kegiatan kepecintaan alam itu kan dekat dengan kegiatan alam bebas. Nah, waktu itu operasi SAR identik dengan operasi pencarian orang hilang akibat aktivitas di alam bebas. Nah, itu waktu dulu. Kalau sekarang kan udah luas, sangat luas. Kalau dulu identik dengan operasi pencarian aktivitas di alam bebas. Ya, beberapa kali ikut case by case, kasus by kasus operasi SAR. Kemudian saya masuk menjadi tergabung dalam organisasi SAR, dalam hal ini SAR DIY itu semenjak Merapi aktif menjadi awas itu di bulan April sampai dengan Mei 2006. oh, Gabung menjadi potensi SAR DIY untuk ikut ronda Merapi. Ternyata tanggal 27 Mei Bantul gempa. Terus teman-teman yang di utara di lereng Merapi digeser ke Bantul. Proses melakukan pertolongan kepada warga Bantul, kemudian proses distribusi bantuan segala macamnya. Kalau saya sendiri selama 7 hari atau tanggap daruratnya 7 hari. Setelah itu balik lagi ke Merapi. Ya. Merapi ternyata pertengahan Juni 2006 kubah lavanya longsor. Yang ada 2 orang relawan terjebak dalam bunker. Nah, itu proses evakuasi dengan tingkat kesulitan tertentu sudah selesai dievakuasi selama hari ketiga, 3 hari. Selama 3 hari, terus disambung bulan Juli 2006 juga, masih sama bulan Juli, tsunami Pangandaran. Berangkat lagi ke sana selama tanggap darurat kurang lebih seminggu. Dari situ ternyata SAR ini menjadi semacam kayak apa ya? Wah, kok saya kayak dunia saya di sini toh. Nah, itu. Ya, kemudian beberapa kasus-kasus insidensial, orang tenggelam di sungai, orang terjatuh ke sumur dan segala macamnya, ikut operasi-operasi, lama-lama ya berlanjut sampai dengan saat ini 2025. Kebetulan saat ini saya sebagai kepala bidang operasi dari SAR DIY, juga bidang operasi dari TRC BPBD DIY. Jadi ada hubungannya berkaitan dengan operasi SAR serta kebencanaan. Jadi ya sampai sekarang apa yang menjadi dunia saya juga sampai sekarang pun masih saya jalani. Wah, itu.
Keren banget. Nah, ini Om, bukankah ini kan pilihan masing-masing pilihan orang Om? Iya. Nggak semua orang yang mau menjadi SAR seperti itu Om. Ini kan maksudnya dalam tanda kutip, Iya. hobi saya aktivitas di alam bebas. Jadi ketika saya tergabung di SAR DIY, maka sekaligus saya menyalurkan hobi saya di alam bebas. Kebetulan saya juga penyelam dan saya menggunakan skill saya untuk melakukan pencarian orang hilang tenggelam di sungai. Oke. Saya bisa olah gerak perahu, saya juga bisa menyalurkan olah gerak perahu saya untuk melakukan pencarian atau penyapuan atau asesmen dulu pada orang yang tenggelam di sungai. Kemudian saya dulu suka caving atau susur gua. Nah, ketika ada kasus-kasus orang kecelakaan di ketinggian, maka skill saya bisa saya gunakan di situ. Oh, oke. Saya dulu suka naik gunung. Ketika ada orang hilang di gunung, maka kemampuan navigasi saya, kemampuan survival saya, kemampuan manajemen posko saya bisa saya aplikasikan untuk melakukan pencarian orang hilang. Jadi skill-skill di alam bebas ini kan bisa dimanfaatkan untuk membantu proses operasi SAR. Ya. Itu. Dan semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mendengarkan. Tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya nih. Sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Om punya sepatah dua kata nih Om buat teman-teman semua yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Oke. Kalau saya lebih ke aktivitas di alam bebas. Ya. Jadi kan era sekarang kan perkembangan sosial media kan sangat luar biasa. Yang mungkin termasuk salah satunya adalah sosial media berkaitan dengan aktivitas di alam bebas. Nah, ketika beraktivitas di alam bebas, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita mempersiapkan fisik maupun mental kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Jangan sampai ketika kita mengejar kegiatan di alam bebas karena sosial media, entah dari sosial media apapun itu, memicu kita untuk melakukan kegiatan alam bebas dan fisik maupun mental kita nggak siap. Maka itu yang pertama beresiko kepada kita sendiri, yang kedua beresiko kepada rombongan kita. Oke. Itu. Maka prosedur keselamatan dalam melakukan kegiatan dalam bebas ini harus kita penuhi. Itu. Mempersiapkan fisik, mental, serta prosedur keselamatan. Oke. Dan gue mengingatkan kembali buat kalian yang pengen memakai jasa layanan transportasi Baraya Pariwisata, bisa langsung aja nih dengan kode voucher trip besok pagi. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.